إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan selalu takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus berupaya maksimal untuk meninggalkan apa saja larangan Allah di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terakhir, teladan kita, satu-satunya manusia yang harus kita tiru dalam kehidupan ini agar kita bisa mendapat ridha Allah dan selamat dari murka Allah di dunia dan di akhirat insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini muncul satu pendapat dan pemahaman bahwa agama-agama itu sama saja, ya kan? Sebenarnya ini sudah lama, bukan baru sebenarnya. Ini skenarionya itu diatur oleh orang Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah katakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi Nasrani itu kepada kamu hai Muhammad, pada agamamu, pada umatmu, kecuali mereka mengikuti agama mereka, murtad. Nah, cuman belakangan ini semakin santer. Kenapa? Karena sekarang ini kondisinya Yahudi itu sangat kepepet. Di Palestina itu mereka sudah mencaplok Palestina sejak tahun 1947-48 yang dideklarasikan sebagai sebuah negara Israel, dan terjadi perlawanan terus dari umat Islam, wabil khusus dari umat Islam Palestina, sehingga mereka ketar-ketir penjajah Yahudi ini bisa kalah. Apalagi bosnya, pendukung utamanya sudah kalah di Afghanistan, Amerika dan NATO. Jadi ini dihembuskan lagi. Kita sama aja, agama kita sama aja. Semua membawa kepada kebaikan, kebenaran. Ya kan? Termasuk agama-agama lain juga selain dari agama Yahudi dan Nasrani. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, benarkah pemahaman seperti itu? Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia ciptaan Allah, bukan datang ujuk-ujuk begitu aja ke dunia ini. Terus sadar itu kita. Yang kedua, asal kita Adam alaihissalam, Allah ciptakan dari tanah. Kemudian dari Adam Allah ciptakan istrinya, dan dari keduanya itulah kita berkembang biak sampai hari ini. Itu bisa kita baca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwa kamu kepada Rabbmu, penciptamu, yang menjadikan kamu dari satu orang diri saja.
Ya kan? Dari dirinya itu dia ciptakan istrinya, pasangannya, Hawa, nenek kita pertama kali. Dan dari keduanya itu Allah kembangbiakkan kalian. Nah, jadi keberadaan kita ini berdasarkan keinginan dan kehendak dan skenario Allah. Bukan semau-maunya kita. Sekarang manusia di bumi ini ada 7 miliar. Itu semua kehendak Allah. Berbagai macam suku dan bangsa, bahasa dan warna kulit, itu semua kehendak Allah. Allah yang mengatur. Kemudian manusia ini, walaupun asal muasalnya Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga, kemudian Allah turunkan ke bumi untuk berkembang biak di bumi. Allah jadikan bumi ini tempat tinggal kita sementara. Nggak ada yang kekal di bumi ini, semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apalagi hari ini kita sering lihat kematian. Untuk apa? Allah ingin mengetes kita selama di dunia ini, kita orang yang taat kepadanya atau orang yang durhaka. Ya kan? Qala ihbitu minha jami'an. Turunlah kalian semua ke bumi, kalian akan hidup di situ untuk sementara. Kata Allah Ta'ala. Buktinya benar, nggak ada manusia yang berumur 1000 tahun, 900 tahun, nggak ada. Sekarang khususnya kan, semua akan mati. Oleh karena itu Allah batasi umur mereka. Nanti Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian nanti dihitung di mahsyar. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang kafir, siapa yang musyrik, siapa yang beramal soleh, mukmin beramal soleh, siapa yang mukmin tidak beramal soleh. Siapa orang mukmin yang amal solehnya lebih banyak dari amal buruknya, siapa orang mukmin amal solehnya, amal buruknya lebih banyak dari amal, itu semua dihitung. Maka Allah katakan, "Kaifa takfuruna billah?" Kenapa kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata. Kamu dulu kan mati, enggak ada. Sebelum kita hidup pun kita enggak ada. Fa ahyakum. Allah hidupkan kalian. Ini kita sekarang nih hidup. Kemudian berhenti di sini, tidak. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan matikan kalian. Kita ini menunggu giliran aja ini. Ya kan? Dan enggak tahu kita kapan, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa sejam setelah ini, bisa. Kemudian setelah mati selesai perkara? Tidak. Summa yuhyikum. Allah hidupkan kalian kembali. Kemudian summa ilaihi turja'un. Kemudian Allah kembalikan kalian kepada Allah di akhirat nanti. Nah, di sini persoalannya. Di akhirat itu cuma ada 2 tempat kembali, surga atau neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada orang yang Allah masukkan ke surga karena memenuhi persyaratan. Ada orang Allah masukkan ke neraka karena memenuhi persyaratan juga. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dengan baik untuk menilai itu semua? Jadi Allah Maha Adil, tidak seenaknya masukkan orang ke surga dan tidak seenaknya masukkan orang ke neraka. Allah kirim, Allah turunkan wahyunya berupa kitab-kitab, suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Terakhir kitab Al-Quran menjadi petunjuk hidup mereka, hudan linnas, agar mereka tidak terjerumus hidup ini ke dalam kesesatan, ke dalam kemaksiatan, agar mereka terlepas dari murka Allah di dunia dan di akhirat, agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat dan seterusnya. Bagaimana manusia bisa memahami kitab Allah itu? Allah utus rasulnya untuk menjelaskan. Nah, Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi rasul. Oleh karena itu semua manusia harus ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ikut Al-Quran. Bagi yang mau ikut, yang mengimani, namanya mukmin. Bagi yang tidak mau ikut, tidak mengimani, namanya kafir. Apakah dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha, terserahlah apapun namanya. Ini bukan kita yang menamakan, bukan Rasulullah yang menamakan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini persoalan. Dari sini persoalan muncul. Manusia-manusia yang kafir, yang tidak mau imani, itu mengklaim mereka berada dalam jalan yang benar juga. Ya kan? Oke lah, kalau itu kan mereka tidak beriman, mereka kafir. Yang jadi problem itu kalau ada orang Islam, kalau ada orang mengaku muslim, mengaku mukmin,
mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku Allah Tuhannya yang esa, mengaku Quran sebagai kitabnya, petunjuk hidupnya, mengaku kiblat Ka'bah sebagai kiblatnya. Lalu dia berkata semua agama sama aja. Nah, ini problem ini. Orang-orang seperti ini kemungkinan dia bodoh dan dungu, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah belajar Islam, atau kemungkinan dia dibayar ngomong begitu agar mengerongrong Islam, akidah Islam, keimanan kita dari dalam. Ini yang jadi berbahaya. Orang seperti ini dinamakan Allah orang munafik. Ya, dari satu sisi dia mengaku dia bersama orang Islam, tapi dari satu sisi dia mempromosikan ajaran-ajaran kekufuran, kemusyrikan di luar Islam. Di antaranya menjelaskan agama itu sama. Mari kita lihat, kaum muslimin rahimakumullah. Benarkah agama-agama itu sama? Benarkah agama-agama itu sama? Sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Benarkah sama? Kalau soal bersama-sama ingin kepada kebaikan bisa aja. Karena sifat manusia ini tanpa agama pun, orang-orang komunis pun pengennya baik, kan gitu kan? Cuman salah jalan. Salah jalan. Tidak akan tahu kita jalan kebaikan dunia akhirat itu tanpa datang dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, karena kita ini diciptakan Allah, dikasih hidup sementara di dunia, hidup abadi itu di akhirat, penilaian agama-agama itu harus dari Allah. Kecuali kalau kita nggak ngaku kita ini ciptaan Allah, udah terserahlah, ya kan? Kita ini kan ciptaan Allah. Penilaian-penilaian agama itu harus dari Allah. Ya. Sekarang dari mana kita tahu Allah menjelaskan? Dari Quran kita baca, dari hadis Nabi SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutip beberapa poin. Pertama, Islam itu diciptakan Allah dan satu-satunya agama yang diakuinya. Tuh. Dari mana kita tahu? Mari baca surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma jaa'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Tidaklah orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, menyelisihi Islam, tidak mau menerima Islam sebagai satu-satunya agama dari Allah, kecuali karena ada hasad dengki dalam diri mereka. Jadi enggak ilmiah, tidak objektif. Yahudi yang mau mengaku Islam pasti masuk Islam. Nasrani yang mau mengaku Islam seperti Ustaz Yahya Waloni pasti masuk Islam. Karena dia akan menemukan kebenaran di situ. Nah, jadi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Islam satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Menyelamatkan dari murka Allah, ya, di dunia dan akhirat. Dari mana kita tahu? Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam, lihat, din, sistem hidup. Siapapun mencari sistem hidup selain Islam tidak akan diterima di dunia dan di akhirat. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tuh. Mau kita katakan agama kita sama dengan agama yang lain? Yang ketiga, Islam satu-satunya agama yang sempurna dan diridai Allah. Ajarannya sempurna, mencakup detil-detil kehidupan di dunia ini, individu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dunia, diatur oleh Islam. Ya. Dan satu-satunya agama yang diridai Allah. Berarti selain itu Allah nggak ridho.
Dari mana kita tahu? Mari baca surat Al-Maidah ayat 3. Di akhir atau di pertengahan ayat ini Allah katakan apa? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, kapan itu? Ketika Rasulullah Hajjatul Wada. Ayat ini turunnya ketika Rasulullah Hajjatul Wada di Arafah. Ketika Rasulullah khutbah Arafah. Bagi yang sudah haji tahu khutbah Arafah seperti apa kan? Ketika Rasulullah khutbah turun ayat ini. Allah katakan apa? Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa terhadap agamamu. Artinya apa? Nggak mungkin bisa dilenyapkan lagi agamamu Islam ini sampai hari kiamat. Sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Bagaimanapun kedahsyatan, kehebatan mereka menyerang Islam, mengatakan Islam sama dengan agama lain dan sebagainya. Bahkan mengatakan Islam diskriminatif terhadap wanita, tidak modern, tidak macam-macam. Silakan kata Allah, sudah saya jamin. Kenapa? Fala takhshawhum wakhshawni. Oleh karena itu kalian jangan takut pada mereka, takut pada saya aja. Karena saya yang menjamin agama ini akan diselamatkan, ajarannya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Oleh karena itu kata Allah, al-yawma, pada hari ini. Allah ulang lagi kan, pada hari ini akmaltu lakum dinakum. Saya sempurnakan bagi kalian agama kalian. Selesai, sempurna. Kalau agama lain, wah nggak jelas lah, bukan nggak sempurna aja. Saya belajar perbandingan agama, Pak. Dahsyat memang. Nggak akan ada yang bisa menyaingi agama Islam yang datang dari Allah ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Al-Quran, nikmat Allah yang sempurna. Rasulullah, nikmat Allah yang sempurna untuk kita. Wa raditu lakumul Islam madinah. Lihat, saya sudah ridha kepada kalian Islam sebagai sistem hidup. Jadi kalau ada ngaku-ngaku agama-agama lain, mau Yahudi, mau Nasrani dan sebagainya, enggak akan Allah ridhoi. Itu berdasarkan statement Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang keempat, ini poin penting juga karena selalu dikait-kaitkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan anak cucunya itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, Pak. Agama Yahudi dan Nasrani itu agama dibuat oleh pengikutnya. Agama Ibrahim, anak cucunya sampai Isa alaihissalam, agama mereka Islam. Cuman mungkin ada perbedaan syariat-syariatnya atau aturan hidupnya. Akidahnya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Adam alaihissalam, Nuh, Idris, Saleh, Hud, sampai kepada Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya mentauhidkan Allah. Allah ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah selain Allah. Dia tauhidkan Allah, ilahu wahidan. Dari mana kita tahu? Nih, surat Ali Imran ayat 67 sampai 68. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, walakin kana hanifan musliman, tapi dia hanif, cenderung kepada kebenaran, ke tauhid, kepada al-haq. Musliman, dia sebagai seorang muslim, wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uh wa hadha an-nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling pantas mengklaim pengikut Ibrahim adalah orang-orang mengikut dia ketika dulu masih hidup. Ada orang-orang mukmin ikut Nabi Ibrahim kan. Kemudian nih Nabi Muhammad SAW dan pengikut Nabi Muhammad. Jadi bukan Yahudi Nasrani yang berhak mengklaim dia penerus Ibrahim. Kita umat Nabi Muhammad SAW, karena sama-sama agama tauhid. Makanya sudah menjadi takdir Allah dan kehendak Allah. Kenapa pusat Ibrahim itu dibuat di Makkah zaman Nabi Ibrahim? Padahal Makkah itu sudah tidak ada penduduknya ketika itu. Disuruh Nabi Ibrahim ke sana sampai beranak pinak, membangun Ka'bah lagi di sana. Ka'bah yang sudah runtuh dibangun lagi oleh dia dengan Ismail. Sampai hari ini kan menjadi lambang tauhid bagi umat Islam. Sampai hari kiamat nanti tidak akan berubah. Jadi ketemu antara ajaran kita, Nabi kita dan Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, anak cucunya. Kita juga baca dalam surah Al-Baqarah 131 sampai 133. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, Nabi Yakub, kepada anaknya Nabi Yakub. Ibrahim punya anak Ishak, Yakub, ya kan? Apa kata dia?
hai anakku, Allah telah memilihkan kepada kamu sebuah agama. Innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati anak cucu kalian kecuali dalam keadaan muslim. Ini kan sama dengan perintah Allah pada kita, alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama kan perintahnya. Kemudian Allah katakan am kuntum syuhada, apa kalian menyaksikan, orang Yahudi Nasrani maksudnya, idh hadara Yaqub al-maut, ketika Yaqub ingin menghadapi kematian, idh qala li bani, ketika dia berkata pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah, Tuhan mana yang kalian sembah setelah peninggalanku? Dia katakan apa? Qalu na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan bapak-bapakmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, ilahan wahidah, Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, kami muslim kepada Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu beragama tauhid, mengesahkan Allah, dasarnya sama dengan agama Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi-Nabi terdahulu. Sedangkan agama Yahudi dan Nasrani itu menyekutukan Allah dengan Uzair dan Isa alaihissalam. Agama Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Uzair salah seorang hamba Allah yang saleh, mati dijadikan Tuhan. Karena agama Kristen menyekutukan Allah dengan Isa, karena Isa lahir tanpa bapa. Padahal Allah sudah jawab, sesungguhnya perumpamaan Isa dan Adam sama saja. Adam Allah ciptakan dari tanah, dia katakan kun fayakun, jadi maka jadi. Isa Allah ciptakan, ya Allah tiupkan ruhnya ke dalam rahim Maryam, jadilah Maryam itu, jadilah Isa itu. Jadi nggak ada sesuatu yang aneh dalam pengertian bisa berubah ketuhanan dari Allah kepada makhluk, dari Allah kepada pencipta, enggak. Maka Allah katakan apa? Dalam surat At-Taubah ayat 30-31 Allah katakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair, orang yang soleh itu, dia adalah anak Allah, karena banyak kelebihan-kelebihannya. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-Masih Isa alaihissalam anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu ucapan bohong sama sekali kata Allah. Yudahiruna qaul ladzina kafaru min qabl. Mereka ikut-ikutan ucapan orang-orang kafir dahulu yang sebelum mereka yang tidak memahami perkara ini. Qatalahumullah, Allah melaknat mereka, menghancurkan mereka. Anna yufakun, dimanapun mereka berada. Jadi kalau Allah benar mengakui agama Yahudi dan Nasrani, tidak Allah akan menghancurkan mereka kan? Tidak akan Allah laknat mereka di mana saja mereka berada. Ini Allah yang bongkar. Kemudian juga lebih parah lagi agama Yahudi dan Nasrani itu apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbabahum arbaba min dunillah. Mereka angkat ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka menjadi tuhan-tuhan tandingan. Dari mana kita tahu? Dijelaskan Rasulullah SAW bahwa kerusakan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani ketika mereka meninggalkan Taurat dan Injil dan mengarang-arang aturan untuk umatnya. Lalu mereka itu ikuti aturan itu, mengikuti aturan-aturan ciptaan ulama, tokoh-tokoh mereka dengan meninggalkan aturan Allah dan rasul-rasul mereka. Itulah pengabdian penghambaan. Tidak hanya sujud dan rukun saja. Penghambaan itu termasuk mengikuti sistem-sistem yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah apa? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Mereka tidak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang esa. Tentu dengan syariat Allah dan syariat Rasulnya kan, tidak bisa dikarang-karang. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam itu tidak sama dengan agama-agama lain di dunia ini, baik diklaim dari langit maupun dari bumi. Ya. Agama Islam datang dari Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Sumbernya adalah wahyu Allah, sekarang bernama Al-Quranul Karim, yang dijaga Allah dari pemalsuan manusia. Karena Quran ini banyak dipalsu-palsukan, banyak sekali dipalsukan. Sejak Nabi SAW meninggal, mulai upaya pemalsuan Al-Quran sampai hari ini.
Kalau enggak dipalsukan lafaznya, kalimatnya, kata-katanya dipalsukan maknanya. Itu yang terjadi. Mengatakan agama sama itu memalsukan maknanya. Padahal Allah katakan apa? Agama tidak sama. Bagaimana Al-Quran ini bisa difahami oleh manusia? Allah utus Rasulnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada lagi orang yang kita jadikan referensi utama tentang Islam ini, ya, setelah Al-Quran kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu umat Islam wajib mengimaninya, bahwa Islam satu-satunya agama yang benar dan lurus, yang mampu menyelamatkan penganutnya dari azab dan murka Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Keyakinan seperti ini bukan berarti umat Islam intoleran. Ingat, bukan umat Islam ini fanatik, bukan umat Islam ini radikal, tapi merupakan sebuah kebutuhan mereka dari Allah. Kalau tidak seperti itu, mereka anggap mereka belum mukmin, belum muslim. Ya, Allah tidak menganggap kita mukmin dan muslim kalau belum kita mengakui agama Islam satu-satunya agama yang benar yang datang dari Allah SWT. Agama yang dengannya kita bisa mendapat ridha Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia sebelum di akhirat. Dari mana kita tahu? Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 7. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir semuanya, gak mau mengakui Islam sebagai agama, gak mau mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, gak mau mengakui Nabi Muhammad, Nabi yang harus diikuti terakhir sampai akhir zaman, tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitab, gak apa-apa. Wa fa inna Allah ghaniyun ankum. Allah gak butuh kalian. Gak usahlah sebagian manusia kufur, seluruh manusia ini Allah bilang saya gak butuh kalian. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha hamba-hambanya kafir, yang diciptakan olehnya tidak ridha. Kafir kepada Rasulullah, kafir kepada Al-Quran, kafir kepada ajaran Islam, Allah tidak ridha. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, kalian yakini, kalian fahami, kalian amalkan Quran ini, Islam ini, ajaran Muhammad ini, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Wala taziru wazratun wizra akhar. Tidak akan pernah ada transfer dosa. Siapa yang kufur, dia akan menanggung kekufurannya. Enggak ada kena kesalahan kita, enggak. Kecuali kita tidak sampaikan, kita enggak dakwakan. Summa ila rabbikum marji'ukum, ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kamu semua manusia, yang kafir yang mukmin, akan dikembalikan kepada Allah nanti di akhirat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan sampaikan kepada kalian, Allah akan kabarkan kepada kalian, Allah akan ceritakan kepada kalian apapun yang kalian lakukan di dunia ini. Yang baik ada catatannya, yang buruk ada catatannya. Keimanan ada catatannya, kekufuran ada catatannya, kemusyrikan ada catatannya, tauhid ada catatannya. Bukan manusia yang menentukan. Innahu alimun bizatis sudur. Karena Allah Maha tahu apa saja yang ada dalam hati kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jelaslah bagi kita melalui beberapa ayat ini tidak benar dan tidak benar orang yang mengatakan agama itu sama antara Islam, Yahudi, Nasrani dan seterusnya sama. Enggak. Allah menyatakan tidak sama. Kalau sama agama itu tuh apa Allah turunkan agama Islam ini kan, yang baru ini kan? Ikutin aja agama-agama yang ada. Satu. Yang kedua, kita minta kepada umat Islam yang mengaku dan ngomong bahwa agama itu sama. Udahlah, hari ini ente Yahudi, besok ente Nasrani, besok lagi ente Majusi, besok lagi ente Buddha, Hindu. Kan agama sama. Berani gak ente? Saya rasa gak ada yang berani, Pak, umat Islam. Ya, hari ini dia ke masjid, besok dia ke gereja, besok ke sinagog. Gak ada yang berani, pasti gak ada yang berani. Lah berarti gak sama dong. Kalau sama itu artinya apa? Ya sama-sama. Sama-sama beribadah, sama-sama mengikuti cara-cara hidup mereka. Enggak. Nah, oleh karena itu kaum muslimin Allah, ini akibat dari kita jauh dari Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan mudah dibodoh-bodohin
oleh orang-orang Islam munafik yang cinta dunia itu. Semua itu karena dunia itu, Pak. Tahu kita. Oleh karena itu kita harus menjaga akidah kita, iman kita, Islam kita, dengan kembali kita kepada sumber utama kita. Ya Allah turunkan Al-Quranul Karim dan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah termaktub dan sudah diuraikan oleh ulama kita detail-detailnya. Akidah itu seperti apa, tauhid itu seperti apa, syirik itu seperti apa, iman itu seperti apa, kufur itu seperti apa, ibadah itu seperti apa, muamalah itu seperti apa, politik itu seperti apa, kepemimpinan itu seperti apa. Itu semua sudah detail dijelaskan. Ini tidak lain adalah karena kekurangan kita sendiri, karena kelemahan kita sendiri yang menjauh dari sumber ajaran agama kita. Makanya orang dengan enaknya saja ingin menipu kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah lindungi kita dari tipu-tipuan dajjal-dajjal yang kecil-kecil ini sebelum dajjal-dajjal besar nanti turun. Kita berdoa kepada Allah semoga selamatkan iman kita, Islam kita. Islam kita, iman anak cucu kita. Karena ini bahayanya ke anak cucu nanti. Kita berdoa juga kepada Allah semoga Allah selamatkan negeri kita ini dari berbagai macam bentuk kekufuran, kemusyrikan, dan berbagai macam problem yang sedang mendera kita akibat kita jauh dari Allah dan jauh dari Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.